wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan ke-3, materi kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullahu ta'ala, kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada pada pembahasan apa-apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada yang dicintai Nabi nomor 9, Bapak Ibu. Melanjutkan materi bulan yang lalu. Apa itu yang dicintai Nabi pada poin yang ke-9 ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai 4 kalimat zikir. 4 kalimat zikir. Bahkan Nabi menyukainya melebihi daripada dunia beserta seluruh isinya. Mari kita dengarkan ulang 4 kalimat zikir yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis riwayat Muslim, ini sifatnya sedikit mengulang dari bulan yang lalu, mereview, lalu kita lanjutkan materi yang tersisa. Bersumber dari riwayat Muslim, hadis yang ke-2695 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an aqula, sungguh bahwa aku membaca, kata Nabi, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah, dan Allah maha besar. Ahabbu ilayya mimma tola'tu alaihi asyamsu, itu lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya yang matahari terbit di atasnya. Ini menunjukkan kepada kita ada zikir-zikir yang disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, berdasarkan dalil ini, maka pada bulan yang lalu saya sudah sampaikan ada 14 poin, 14 perkara yang Bapak Ibu harus ketahui terkait zikir. 14 hal seputar zikir yang panjenengan wajib ketahui. 14 hal. Apa itu? Menurut catatan saya sudah sampaikan 3 poin. Tinggal tersisa poin-poin berikutnya. Mudah-mudahan hari ini bisa tuntas. Yang pertama yang sudah kami sampaikan adalah dari 14 hal seputar zikir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah, karena zikir artinya mengingat. Allah memerintahkan kita untuk zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya insya Allah kita semua pada hafal. Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kufur kepadaku. Ini yang nomor 1 Bapak Ibu. Yang nomor 2, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir. Zikir amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi bersabda, ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika engkau meninggal dunia sementara lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Berarti Allah itu suka dengan orang yang membasahi lisannya dengan menyebut nama Allah sampai dia wafat. Jadi Allah ridha dengan hamba-hambanya yang ketika wafat sementara lisannya tertulis di sisi Allah orang yang banyak mengingat Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam berbagai kesempatan dimanapun kita berada, maka seyogyanya kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini yang nomor 2. Dan waktu itu kalau tidak salah bulan yang lalu saya sudah sampaikan keutamaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau Allah mencintai orang yang berzikir, itu dampaknya apa untuk kita? Apa yang Allah berikan kepada kita kalau Allah mencintai hambanya yang banyak berzikir? Kalau tidak salah waktu itu saya sebutkan, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dosanya diampuni, diselamatkan dari azab, dimudahkan untuk mengerjakan amalan ketaatan,
dan istiqomah melakukan amalan tersebut sampai tutup usianya, sampai dia meninggal. Terus Allah akan menuntunnya untuk menjauhi maksiat. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, doanya dikabulkan, dilindungi oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah saat ruhnya keluar dari jasadnya, sehingga wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah tips ciri-cirinya orang yang dicintai Allah, orang yang banyak mengingat Allah, zikrullah. Baik, ini yang nomor 2. Nomor 3, lah ini yang terakhir, bulan yang lalu. Yang ketiga adalah berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Minimal Bapak Ibu, minimal ada 3 zikir yang harus kita rutinkan. 3 zikir yang harus kita jadikan habit, kita kebiasakan, kita rutinkan. Yang pertama adalah zikir setiap selesai sholat fardu. Zikir ba'da sholat 5 waktu, ya, ba'da sholat fardu. Zikirnya ini. Yang kedua adalah zikir pagi dan petang. Ba'da subuh dan ba'da asar. Dalam riwayat yang lain ba'da maghrib. Boleh dibaca setelah asar atau boleh dibaca setelah maghrib. Maksudnya zikir pagi petang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah zikir karena suatu sebab yang muncul. Ya, satu sebab yang muncul. Contohnya zikir yang dibaca setelah sholat duha. Jadi orang itu kalau setelah sholat duha ada zikirnya, dibaca 100 kali itu zikirnya. Bunyi zikirnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya itu setiap selesai sholat duha, ya. Baik, ini minimal itu Bapak Ibu, minimal itu 3 zikir yang kita rutinkan, dan seyogyanya ditambah lagi zikir-zikir pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nah sekarang kita masuk pagi hari ini nomor 4. Nah ini lanjutannya ini. Yang nomor 4 yang perlu kita ketahui seputar zikir. Apa yang keempat? Orang yang berzikir harus manut dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Karena zikir bagian dari ibadah. Zikir itu ibadah, ya. Oleh karena zikir itu bagian dari ibadah, apapun bentuk ibadah, apapun itu, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, membaca Al-Qurankah, berdoakah, menikah, termasuk zikir, itu bagian dari ibadah. Yang namanya ibadah tidak akan pernah diterima, ibadah tidak akan pernah diridhoi oleh Allah kecuali orang yang melakukan 2 syarat. 2 syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Syarat pertama harus ikhlas. Jelas, harus lillahi ta'ala. Ibadah itu tidak boleh linnas karena manusia. Ibadah itu harus karena Allah. Dalilnya mana? Insya Allah Bapak Ibu pada hafal kok. Suratnya Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillah atau linnas, lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, kalau dalam terjemahan Depak, wa nusuki diartikan ibadahku. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, an-nusuk wa nusuki artinya kurbanku. Kurban juga ibadah kok, ya. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, berarti ibadah harus ikhlas. Lah syarat kedua, ya ini materinya. Ibadah itu harus manut dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasul. Berarti ibadah itu harus tauqif. Tauqif itu ada contohnya, ada petunjuknya, ada
tata caranya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Coba dibuka Sahih Muslim, nomor aslinya Muslim, di nomor asli Sahih Muslim 1718, 1718, 1718. Itu ada dua redaksi, dua-duanya sahih. Kita baca redaksi yang ada di bawahnya, yang 3243. Silakan. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Silakan. Ayo, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Itu redaksi pertama. Redaksi yang berikutnya, yang satunya lagi, man amila amalan. Ya, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama kami. Urusan agama ya, mengada-ngada sesuatu perkara baru dalam ibadah, dalam agama, bukan dalam masalah duniawi. Kalau masalah duniawi diserahkan ke kita. Seperti di zaman Nabi tidak ada mobil, di zaman kita banyak alat transportasi. Di zaman Nabi tidak ada HP dan seterusnya. Di zaman kita banyak alat komunikasi. Di zaman Nabi yaitu tidak ada yang namanya pengeras suara seperti ini. Di zaman kita ada. Ini perkara duniawi Bapak Ibu. Ya, bukan perkara agama. Ini yang dimaksud perkara ibadah, perkara agama. Ulang lagi, barang siapa? Barang siapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan agama kami, yang padahal kami tidak perintahkan. Padahal kami tidak pernah melakukannya, kami tidak pernah memerintahkannya, maka hal itu tertolak. Hal itu ditolak, termasuk zikir. Zikir harus mengikuti petunjuk Rasul. Memangnya apa yang diikuti dari masalah zikir? Jumlahnya, lafadznya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Ya, jangan dirubah, jangan. Ya, seperti itu. Sebab banyak zikir-zikir yang beredar ya di tengah-tengah kaum muslimin yang itu ditambah-tambah. Nah, yang tidak bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Contohnya terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah Bapak Ibu sudah tahulah bagaimana zikir-zikir yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang Nabi tidak pernah ajarkan itu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahim. Itu yang nomor 4. Sekarang kita lihat yang nomor 5. Yang nomor 5, lebih afdal, lebih utama berzikir itu dengan suara lirih. Zikir itu tidak perlu dikeraskan. Zikir itu dengan sir. Mana dalilnya? Dalil Allah berfirman di dalam Al-Quran. Kita dengarkan Quran surat nomor 7 Al-A'raf. Kita dengarkan surat nomor 7 Al-A'raf ayatnya 205. Al-A'raf 205. Satu nomor terakhir sebelum terakhir ya. Satu nomor sebelum nomor terakhir. 205 Al-A'raf. Karena Al-A'raf itu sampai 206 ayatnya. Sampai 206. Allah berfirman, surat Al-A'raf ayatnya ayat 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Silakan. Dan sebutlah nama Rabb-Mu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, ingatlah ya
Itu coba lihat Bapak Ibu sekalian ayatnya diawali dengan wadhkur rabbaka. Ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Berarti dengan sir, dengan lirih, tidak dengan jahr, tidak dikeraskan. Jadi zikir itu lebih utama dengan sir, dengan pelan, lirih. Baik, ini yang nomor 5. Yang nomor 6 Bapak Ibu sekalian. Nomor 6. Bacaan zikir itu sebaiknya bervariasi Bapak Ibu. Dan variasinya mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, Ustadz, di mana dalilnya Nabi itu menyuruh kita zikir itu hendaknya variatif, bervariasi? Di mana itu keterangannya? Itu di mana itu dalilnya? Coba dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib, minta tolong jilid 3-nya. Dibuka jilid 3. Nomor hadisnya 1545. Ya, 1545. Sahih Targhib wa Tarhib 1545. Lah nanti di situ Bapak Ibu akan dapatkan keterangan. Ya. Oh sebentar. Berapa tadi? 1540. Iya betul. 1546 maaf. 1546 dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an. Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, dia menuturkan, ya, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Silakan. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Oh, coba dihafalkan ya. Kalau tadi kan ucapan kalimat yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? 1. Subhanallah. Itu ucapan pertama. Yang kedua, Alhamdulillah. Ucapan yang ketiga, La ilaha illallah. Terakhir ucapan keempat, dan Allahu Akbar. Kalau digandeng, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lu berarti bukan hanya Rasul saja Ustadz yang mencintai zikir ini. Ya, Allah pun mencintai zikir ini. Makanya Bapak Ibu, kapanpun kita, dimanapun kita lagi berkendara, ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Terus, ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu di mana kalimatnya? Dalilnya bahwasanya zikir itu boleh variasi. Silakan. Belum poinnya itu, silakan. Tidak mengapa bagimu dari yang mana saja yang kamu memulainya. Oh, nggak apa-apa. Kamu mau memulai mana saja, boleh. Mau alhamdulillah dulu, boleh. Subhanallahnya ditaruh di akhir, nggak apa-apa. Mau dibolak-balik bagaimanapun, boleh. Ya, Allahu Akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, boleh. Nggak apa-apa. Ya, tapi wis kulino. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, sekarang saya tunjukkan bukti kepada panjenengan semua bahwasanya Nabi pun mengajarkan kita zikir itu variatif. Yang ingin saya ajarkan kepada Bapak Ibu adalah zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat 5 waktu. Ternyata itu versinya ada 7 Bapak Ibu. 7 versi zikir setelah sholat. Terutama yang subhanallah 33, alhamdulillah. Lah itu ternyata ada 7 versi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih salah satu dari 7 itu. 7-7-nya sahih. Dalilnya ada di depan kita nanti kitabnya. Semuanya ada di situ. Ya. Apa itu zikir ba'da sholat 5 waktu yang Nabi ajarkan? Versi pertama, membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali.
Digandeng ya, digandeng. Jadi nggak pakai wala ilaha illallah, nggak pakai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Di mana itu dalilnya itu? Dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Panjang hadisnya, saya bacakan aja. Ya, nomornya Sahih Bukhari nomor 843. Sahih Bukhari 843. Singkat cerita Bapak Ibu. Jalan ceritanya begini. Datang orang-orang fakir dari kalangan kaum fakir menemui Nabi, orang-orang miskin. Mereka berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, enak jadi orang kaya itu. Orang padahal wahai Rasul, orang kaya itu sholat, kami orang miskin juga sholat. Orang kaya itu puasa Ramadan, kami orang miskin juga puasa. Cuman bedanya wahai Rasulullah, orang kaya bisa haji, orang kaya bisa umrah, orang kaya bisa jihad, orang kaya bisa sodako, bisa zakat, kami tidak bisa. Wong kami orang miskin. Gimana kami bisa pergi haji? Bagaimana kami bisa umrah, bisa jihad? Sedangkan jihad itu butuh perbekalan. Bagaimana kita bisa sodako, mengeluarkan zakat? Semua itu harus pakai harta. Sedangkan kami orang yang tidak berharta. Kalau begitu surga miliknya orang-orang kaya. Kalau begitu orang kaya punya kesempatan besar masuk surga. Apa kata Nabi? Rasul ngedem-ngedem. Apa ngedem-ngedem? Menenangkan mereka. Apa kata Nabi? Maukah kalian? Nah ini mulai sekarang. Maukah kalian aku ajarkan satu kalimat yang apabila kalimat itu kalian baca setelah sholat 5 waktu, maka kalian akan mendapatkan ganjaran pahala seperti yang diperoleh oleh orang-orang kaya. Ya haji, ya umrah, ya jihad, ya sodako, ya zakat. Kalian juga dapat. Maka mereka serentak menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu kami mau. Lihat para sahabat Bapak Ibu, mereka itu haus dengan kebaikan. Tentu ajarkan kepada kami. Apa itu? Maka bacalah setiap selesai sholat bacaan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Jangan dipisah loh ya ini. Jangan dipisah. Jangan subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. Bukan itu ini. Itu nanti versi yang lain itu, versi lain. Ini versi pertama digandeng. Jangan dipisah, digandeng. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Itu dapat pahala haji, dapat pahala umrah, dapat pahala jihad, dapat pahala sedekah, zakat. Semua yang dilakukan oleh orang-orang kaya dalam beramal ibadah. Masya Allah. Ini nomor 1, versi pertama. Versi kedua yaitu membaca subhanallah wallahu akbar. Loh, variatif. Ya, mestinya kan walhamdulillah. Ini tidak. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah 33 kali. Mau dibalik model gimana pun boleh. Gak apa-apa. Zikir itu variasi. Ya, yang penting diajarkan oleh Nabi. Ya, saya ulang ya versi nomor 2. Apa tadi gimana bacaannya? Subhanallah terus wallahu akbar, bukan walhamdulillah. Versi kedua, subhanallah wallahu akbar, baru yang terakhir walhamdulillah. Alhamdulillahnya terakhir. Berapa kali? 33 kali. 33 kali. Dalilnya mana? Sabar. Nanti jadi satu sama yang versi nomor 3. Sekarang variasi nomor 3. Versi nomor 3. Wow, tambah dibalik lagi ini. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah 33 kali. Wah iya kau. Gak biasa ini, biasa ya. Jarang ini, jarang ya. Allahu Akbarnya duluan, tapi digandeng loh ya, jangan dipotong-potong. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dipisah ini. Gandeng semua. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah 33. Bedanya sama yang nomor 2, bedanya cuma belakangnya.
Oh enggak, ya beda total ya. Kalau yang nomor 2, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah. Kalau yang nomor 3, Allahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah. Di mana itu dalilnya? Baru kita kasih dalil. Untuk versi nomor 2 dan versi nomor 3 dalilnya, ayo sahih targhib wa tarhib. 1592 jilid 3. 1592 jilid 3. 1592 jilid 3 poin 1A. Ayo dibaca. Ya, silakan. Hampir mirip ceritanya seperti tadi Bapak Ibu. Cerita tentang orang-orang miskin yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir mirip ceritanya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Loh, jangan. Gimana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin pernah mendatangi Rasulullah SAW. lalu Mereka berkata, lihat ini, apa perkataan mereka? Silakan. orang-orang kaya telah meraih semua derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Terus, Beliau bersabda, apa itu? apa itu yang kalian maksud? Orang-orang kaya kok mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Lanjut kata mereka. Mereka berkata, Mereka sholat. mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang kaya itu sholat. Kami orang miskin juga sholat. Lanjut. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Nah, tetapi yang bikin beda. Dan mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah. Terus. Dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak memerdekakan. Jadi hampir mirip kisahnya seperti yang tadi. Cuman ini ada sedikit perbedaan redaksi. Lanjut. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa itu? maukah aku ajarkan kepada kalian Sesuatu yang dengannya kalian dapat menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. dan kalian dapat. Dan kalian dapat mengalahkan orang-orang yang datang kemudian. Masya Allah. Silakan terus. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lebih utama daripada kalian, Kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. apa itu kalimatnya yang Nabi ajarkan? Silakan. Mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Akhirnya Beliau bersabda, silakan. kalian bertasbih, kalian bertakbir, dan kalian bertahmid seusai setiap sholat. Terus Masing-masing 33 kali. belum poinnya ini. Sahabat bingung. Itu maksudnya bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Itu apa maksudnya? Nah sekarang ini lanjut. Abu Saleh berkata. Lalu kaum fakir muhajirin itu kembali mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, ya silakan. orang-orang yang memiliki harta kekayaan telah mengetahui apa yang telah kami lakukan. Teruskan. Dan mereka mengerjakan seperti apa yang kami lakukan. Kemudian Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, itu adalah karunia Allah yang Dia berikan pada siapa yang dikehendakinya. kemudian Sumayyu berkata, silakan. lalu aku tuturkan hadis kepada sebagian keluargaku. Maka ia berkata, Silakan. kamu keliru. Yang benar adalah ia bersabda, kamu bertasbih 33, Terus. kamu bertahmid 33, Terus. dan kamu bertakbir 34 kali. Nanti itu versi berikutnya itu. Belum kelar ini. Ia berkata, Silakan. lalu aku kembali kepada Abu Salih dan mengatakan hal itu kepadanya. Maka ia pun memegang tanganku lalu ia berkata, lah ini zikirnya yang didengar langsung oleh Abu Salih. Apa itu? Allahu Akbar. Terus. Subhanallah. Terus. Walhamdulillah. Atau versi yang berikutnya Atau Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. hingga masing-masing mencapai 33 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah hingga masing-masing 33 kali. Ya. Adapun yang tadi yang poin pada yang kedua, subhanallah wallahu akbar walhamdulillah sebanyak 33 kali, itu bisa kita lihat dalam redaksi tulisan langsung bahasa Arabnya, Bapak Ibu sekalian. Tulisan langsung dalam bahasa Arabnya. Nah, di situ ada keterangan.
Faqala Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Atau yang sebelumnya yaitu disebutkan subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini versi yang nomor berapa berarti? 3 ya. Versi yang keempat lah baru dipecah. Ini baru dipecah. Subhanallah 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 33, lalu disempurnakan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 1 kali. Berarti totalnya berapa? 100. Di mana itu dalilnya? Bisa dicatat saja. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya sama 1592.1b. Nah, di situ. Nanti bisa ketemu di situ. Barang siapa bertasbih seusai salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, semuanya berjumlah 99. Kemudian untuk kelengkapan hingga menjadi 100, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, "Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar." Maka semua dosanya diampuni sekalipun seperti buih di lautan. Jadi orang kalau baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, enggak pakai yuhyi wa yumitu. Enggak pakai yuhyi wa yumitu. Sehingga totalnya jadi 100, maka dosanya diampuni sekalipun sebanyak buih di lautan. Ini ganjarannya banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, silakan mau dipilih yang mana. Sekarang nomor 5. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbarnya 34 kali. Berarti total berapa? 100. Ya. Dalilnya di mana? Ikut yang tadi dibaca Pak Didik tadi di awal 1592 tadi pada poin yang pertama. Yang nomor 6. Nah ini kayaknya ini kalau saya sampaikan, Bapak Ibu mulai hari ini pasti milih yang nomor 6 semua ini. Kayaknya ini menarik ini ya. Apa itu zikir ba'da salat? Membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Oh, enggak dari dulu Ustaz ngomongnya ya. Enggak apa-apa, boleh dibaca ini, boleh. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1594, 1594. Baca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silakan. 1594. Ayo. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 sifat. Ada 2 sifat yang tidaklah seorang hamba mengamalkannya melainkan ia masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengamalkan 2 sifat ini. Ya, apa itu 2 sifat? Dijamin masuk surga. Keduanya sangat mudah sekali. Mudah sekali kata Nabi untuk melakukannya. Terus dan orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Sangat sedikit berarti asing, jarang diamalkan 2 perbuatan ini. Kata Nabi sangat mudah tapi jarang yang melakukan. Nabi yang mengatakan jarang yang melakukan. Apa itu? Yaitu 1. Salah seorang kamu bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat 10 kali. Subhanallahnya 10 kali. Terus bertahmid kepadanya 10 kali. Itu salah tulis. Bertahmid 10 kali. Terus dan bertakbir kepadanya 10 kali. Sehingga totalnya lanjut. Maka yang demikian itu berjumlah 150 dengan lisan. 150 di lisan kita. Loh kok bisa 150? Kan sholat sehari 5 kali Bapak Ibu. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu dikali 5 kan 10 30 30 kali 5 waktu sholat 150 kali. Itu di lisan kita. Tapi di akhirat lanjut Pak Didi. Dan 1500 di dalam timbangan. Nanti di neraca di hari kiamat itu dijadikan 1500. Lah kalau tiap hari kita baca ini terus,
Masya Allah, itu bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita. Ini ya, ringan kan? Tapi jarang yang melakukan, kata Nabi. Terus kemudian Pak Didi, lanjut. Dan apabila ia menuju tempat tidurnya. Nah ini amalan nomor 2 ini. Amalan nomor 2. Kalau tadi amalan nomor 1 yang dicintai atau amalan yang yang bisa memasukkan orang ke surga, zikir setelah sholat tadi 10. Amalan yang nomor 2 kalau mau tidur, silakan. Bertasbih 33 kali. Mau tidur baca subhanallah 33 kali. Terus bertahmid 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Terakhir dan bertakbir 34 kali. Berarti totalnya Pak Didi di lisan, maka itulah 100 di lisan. Di lidah kita 100, tetapi nanti di akhirat dan 1000 di dalam timbangan. 1000 semuanya dikalikan 10 oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, inilah amalan yang mudah tapi jarang. Mau tidur, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 33, alhamdulillah 33. Allahu Akbarnya berapa tadi? 34. Itu mau tidur. Sebelum membaca bismika Allahumma ahya wa bismika. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir, versi nomor 7. Ini juga jarang dilakukan. Versi yang ke-7 zikir ba'da sholat. Variasi yang ke-7 adalah membaca. Lah ini kalau ini ada tambahan, Nabi yang mengajarkan. Perhatikan baik-baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tidak 33, melainkan 25 kali. 25 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini enak Ustaz, ada gandengannya ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali tadi? 33 kali. 25 kali. 25 kali. Di mana dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi. Nanti dicatat ya. Dicatat. Dibaca. Tirmidzi nomor 3413. 3413 dalilnya. Baik, nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang kita lanjutkan seputar zikir yang nomor 7 yang harus Bapak Ibu ketahui. Apa itu yang nomor 7? Lah ini. Orang itu kalau berzikir Bapak Ibu, harusnya berzikir itu dengan memahami dan menghadirkan hati. Harus khusyuk. Zikir itu jangan dengan hati yang lalai. Zikir itu jangan dengan ogah-ogahan, nggak boleh. Serius. Ya, sebab ada orang itu zikir itu sambil gini. Saya kalau lihat ekspresinya, ada orang zikir itu. Allah. Nggak boleh kayak begini. Serius. Anda sedang menyebut nama Allah. Ya, Anda sedang menyebut nama Allah. Maka bacalah dengan menghadirkan hati. Tahu artinya. Subhanallah, Maha Suci Allah, dan tahu konsekuensinya. Apa yang dimaksud dengan Maha Suci Allah? Allah itu terbebas dari semua aib, kekurangan. Itu. Walhamdulillah, walham, pakai ha, bukan ha, bukan walham, bukan, tapi walham. Sebab saya sering kali kalau mendengar orang zikir itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa ini dullah. Yang jelas, yang fasih, jangan ogah-ogahan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Fasih ini ndak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ya. Akbar. Ya, ini jangan yang fasih, ya, yang fasih, itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itu yang ditekankan. Mana dalilnya? Seperti doa. Doa itu harus dihayati, tahu artinya, Sebab banyak orang itu doanya tidak terkabul. Kenapa? Karena dia baru sebatas membaca doa, belum berdoa. Saya ulang ya, banyak orang yang doanya tidak dikabulkan lantaran dia hanya sebatas membaca doa, bukan berdoa. Orang berdoa itu harus tahu arti, apalagi doanya bahasa Arab. Ketika dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, terutama zikir pagi petang. Maaf ini, yang ringan-ringan aja zikir pagi petang. Rabbi as'aluka. Apa itu Rabbi as'aluka?
Gimana? Bukan. Ya. Robbi atau yang berikutnya. Robbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu kalau tahu artinya Bapak Ibu, Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Wasu'il kibar, masa tua yang jelek. Pikunnya pikun yang jelek, masa tua yang penuh dengan maksiat. Aku berlindung dari itu supaya matinya husnul khotimah. Itu yang diminta sebenarnya. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Dan ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari api neraka dan dari azab kubur. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu dunia akhirat. Lalu dirinci, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan, pintu maaf dan keselamatan. Keselamatan dari agamaku, keselamatan untuk keluargaku, keselamatan. Minta doa selamat itu. Harus tahu arti. Sebab kita itu apal doa tapi nggak tahu arti. Ya. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita harus dihayati. Zikir juga begitu. Mana dalilnya? Dalilnya saya sebutkan Tirmidzi. Ya, Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi nomornya 3479. 3479 Tirmidzi. Mari kita dengarkan. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Silakan baca dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Berdoa kepada Allah yang kalian yakin pasti dikabulkan. Jangan gak yakin. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu pun jika kau mau, jika tidak juga gak apa-apa. Gak bisa, harus yakin. Ya, terus kemudian, dan ketahuilah, lah ini poinnya, silakan. Bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai, terus. Dan lagi main-main. Ya, itu ada tambahan sebenarnya. Hati yang lalai dan main-main, gak serius. Zikir harus serius, sama seperti doa. Kita lanjut nomor 9. Yang perlu Bapak Ibu ketahui seputar zikir. Zikir itu dengan jari jemari Bapak Ibu. Dengan jari jemari, bukan dengan, bukan dengan biji-biji tasbih, bukan. Oh 8 ya? Yang 8. Baik. Kita nggak apa-apa, dibalik aja ya. Nomor 8 itu ya. Tulis saja nomor 8. Berzikir dengan jari jemari, bukan dengan biji-biji tasbih. Karena kalau berzikir dengan menggunakan biji-biji tasbih, maka dia menyerupai agama lain. Agama apa yang zikirnya pakai tasbih? Hindu, Buddha, ya seperti itu. Bahkan ada sebagian kaum muslimin pakai gelang-gelangnya dari tasbih, kan gitu ya. Terus kemudian apa ini? Kalungnya kalung tasbih, ya. Kemana-mana jalan pakai biji-biji tasbih. Kayak orang Hindu, kayak orang Buddha. Sedangkan Nabi mengajarkan kita dengan jari jemari. Kenapa? Karena jari jemari ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan biji-biji tasbihnya. Jadi semua tubuh kita ini akan memberikan kesaksian. Bapak Ibu sekalian, mana dalilnya? Ayo dibuka Abu Dawud. Abu Dawud nomor 1501 1501. Abu Dawud 1501. Silakan baca. Abu Dawud. Dari silakan. Yusairah Humaidah binti Yasir. Ya. Dari Yusairah. Dari Humaidah binti Yasir dari Yusairah radhiyallahu an, ia telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan mereka, yaitu para wanita, agar menjaga takbir, terus pensucian Allah, terus
serta tahlil. Terus. Dan menghitung zikir menggunakan ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh berzikir itu dengan ruas-ruas jari ini, boleh. Boleh berzikir itu dengan langsung jari jemarinya. Jadi seperti orang ngitung dengan ya seperti jarinya, jempolnya, terus kemudian ibu jarinya, terus kemudian jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Jadi dihitung dengan jarinya, boleh. Atau dengan ruas-ruas jari. Atau yang dihitung itu adalah dengan ujung kuku yang paling depan. Nah itu boleh. Apa ruas-ruas jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, atau ruas-ruas jari. Berarti kalau ruas jari mulai atas berarti 4. 4 ke kanan berarti 16. 16 balik lagi ke kiri berarti 32. Nambah 1 ke atasnya 33. Seperti itu. Terserah yang menurut Bapak Ibu sekalian mudah. Terserah bebas. Yang penting dengan menggunakan ruas-ruas jari. Kita tambahkan lagi. Abu Dawud nomor 1502. 1502. Tetap Abu Dawud 1502. Silakan. Dari Abdullah bin Amr. Ayo. 1502. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih. Ibnu Qudamah berkata, yaitu dengan tangan kanannya. Jadi Nabi berzikir dengan jari tangan kanannya. Apa ndak boleh zikir dengan menggunakan jari tangan kiri? Boleh, nggak apa-apa. Yang lebih utama jari tangan kanannya. Baik. Nomor 10. Nomor 10. Ya. Nomor 9 ya, 9. Oh, berarti di tempat saya ini double. 9. Nomor 9 ya. Lebih afdal zikir itu dalam keadaan suci. Zikir itu dalam keadaan suci. Lebih afdal. Zikir itu dalam keadaan suci. Suci dari hadas. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abu Dawud lagi. Nomornya 17. Hadis Abu Dawud, riwayat Abu Dawud maksud saya, nomornya 17. Disebutkan bahwasannya dari Muhajir bin Kunfuts radhiyallahu an. Silakan. Dari Al-Muhajir bin Kunfuts, bahwasanya ia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Nabi sedang buang air kecil, pipis. Lanjut. Lantas ia ucapkan salam kepada Nabi. Muhajir bin Kunfuts radhiyallahu an ucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi enggak jawab. Kenapa? Coba teruskan. Namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudu. Hingga kemudian Nabi wudu dulu. Setelah wudu lalu mendatangi Muhajir bin Kunfuts radhiyallahu an. Silakan. Setelah itu beliau meminta maaf seraya bersabda. Nabi minta maaf loh ini. Nabi minta maaf kepada Muhajir bin Kunfuts. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Aku tidak senang berzikir menyebut nama Allah itu kecuali dalam keadaan suci. Sedangkan ucapan menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu bagian daripada zikir. Karena di dalamnya ada lafaz Allah, di dalamnya ada asmaul husna, assalam, itu ya. Makanya yang paling afdol zikir itu dalam keadaan suci. Lah kalau misalnya wanita yang berhalangan, apakah boleh zikir dalam keadaan dia belum suci? Boleh. Hanya saja yang lebih ditekankan dalam keadaan suci. Bukan berarti haram atau berdosa kalau dilakukan dalam keadaan tidak suci. Boleh, sah-sah saja. Cuman yang lebih utama dalam keadaan suci. Nomor berikutnya yaitu nomor 10. Yang ke-10, zikir itu dilakukan dalam keadaan apapun, sesuai keadaan seseorang. Zikir boleh ketika sambil berdiri, zikir boleh ketika duduk, berzikir kepada Allah boleh ketika kita berbaring tiduran, boleh. Boleh. Seperti itu.
Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, suratnya surat nomor 3, Bapak Ibu. Surat nomor 3 itu Ali Imran, ayatnya ayat 191. Allah berfirman, Ali Imran 191. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Silakan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Boleh berdiri terus. Atau duduk. Atau dalam keadaan berbaring. boleh. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. 11. Berzikir hanya dengan menyebut lafaz Allah, Allah, Allah dalam bentuk mufrad tunggal, maka ini menyelisihi Nabi dan tidak mendapat ganjaran pahala. Jadi orang kalau zikir hanya menyebut nama Allah saja, Allahu 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 Allahu, enggak dapat pahala. Ya. Itu ya, seperti itu. Ya. Kalau sufi, terutama kalau sudah masuk pada tingkatan hakikat, itu maka dia bunyinya bukan Allah, tapi itu sufi. Kalau sudah ma'rifat. Semua zikir, perhatikan, tidak ada yang lafaz tunggal, nggak ada. Semua lafaz Allah mesti digandengkan dengan lafaz sebelumnya. Contohnya, Allahu Akbar, la ilaha, mesti gandengan. Nggak ada zikir itu Allah, Allahu, 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 Allahu. Sambil kadang-kadang begini, Allahu, Allahu, Allahu. Allah, Allah, kayak orang kesurupan. Nggak ada zikir seperti ini, nggak ada. Nabi nggak pernah ajarkan. Nggak ada tuntunan di dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka inilah orang-orang sufi. Orang sufi itu kalau duduk ceramah suka dongeng, kalau berdiri joget, nari. Orang sufi itu kalau cerita suka bawa-bawa hadis palsu. Kalau zikir kayak kesurupan. Bila dianggap soleh, maka dia berubah menjadi orang gila, ODGJ. Kalau sudah jadi gila, dianggap wali. Itu orang sufi. Ya. Baik, hati-hati ya. Nabi tidak pernah ajarkan seperti ini. Ya, Allah, Allah, Allah disebut dalam bentuk mufrad tunggal. Ya, yang benar itu disertakan dengan kalimat yang lain. 12. Lah ini. Ada yang nomor 12 adalah, Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih utama, berzikir atau berdoa? Ayo sekarang saya tanya sebelum tak jawab. Mana yang lebih utama, zikir atau berdoa? Berdoa. Zikir. Yang jawab berdoa, dalilnya mana? Salat itu juga berdoa. Baik, Masya Allah. Mana dalilnya yang mengatakan zikir lebih utama? Ayo, berdoa itu zikir. Masya Allah, bagus ini jawabannya. Ya, doa itu juga bagian dari zikir. Sekarang ya saya akan simpulkan sebagaimana perkataan para ulama. Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih afdal antara zikir dan doa? Maka jawabannya adalah zikir lebih utama daripada doa. Alasannya dua, Alasannya dua. Zikir lebih utama daripada doa. Alasannya dua. Alasan yang pertama adalah yang berzikir itu hanya orang-orang yang beriman. Sedangkan berdoa
tidak harus orang beriman. Orang kafir pun juga berdoa. Tuhan Yesus, kami. Orang kafir juga berdoa. Tapi orang kafir tidak berzikir. Zikir itu khusus orang beriman saja. Ya. Maka zikir lebih utama daripada doa. Alasan kedua, zikir itu lebih didulukan daripada doa. Contoh, orang kalau sholat baca Al-Fatihah, sebelum doa zikir dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Belum doa itu, belum. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu masih menyebut nama Allah, zikir, belum doa. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti zikir dikedepankan, doa setelahnya. Jelas sampai di sini? Mana lebih utama zikir dengan doa? Zikir. Ya. Soalnya dia nggak zikir. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Tak kasih dalil. Coba dibuka dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Minta tolong. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1526 1526. Sahih Targhib wa Tarhib 1526. Silakan. 15. Ya, silakan Pak Didi. Perhatikan baik-baik. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. 1526. Ya, silakan. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Perhatikan Bapak Ibu, zikir yang paling utama, afdalu dzikru, ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Sedangkan doa yang paling utama, silakan. Dan sebaik-baik doa adalah, ulang dari awal. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Teruskan. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Lu lihat, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi terkadang zikir itu bagian daripada doa, Bapak Ibu. Makanya zikir diutamakan ketimbang doa. Bapak Ibu kalau ingin tahu testimoni, Bapak Ibu coba lihat doa-doanya Sessudes, hafizallahu taala, Imam Masjidil Haram ketika terawih. Doa ketika kunut witir sepertiga malam terakhir itu, yang kalau kita umrah Ramadan itu kan doanya panjang. Bapak Ibu perhatikan, begitu beliau mengangkat tangan, itu kurang lebih saya hitung pakai menit, 10 menit sampai 15 menit. Isinya itu adalah bukan doa. Alhamdulillahi hamdan, alhamdulillahi, alhamdulillahi, nggak ada Allahumma, nggak ada. Perhatikan doanya Sessudes. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan sebaik-baik doa itu ucapan alhamdulillah. Sedangkan alhamdulillah itu adalah zikir. Berarti terkadang zikir itu bagian daripada doa. Makanya zikir lebih utama daripada doa. Panjenengan membaca alhamdulillah itu sudah bagian daripada doa. Padahal itu hakikatnya sedang berzikir kepada Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan 13, tinggal satu lagi kita tutup. 13, dalam sehari Rasulullah SAW tidak pernah berzikir lebih dari 100 kali. Nggak pernah. Nabi zikir lebih dari 100 kali, tidak pernah. Maksimal zikirnya Nabi dalam sehari berapa kali? 100 kali. Jadi kalau ada di luar sana membaca zikir sampai 1000 kali, ya, baca zikir sampai ratusan kali, maka ini tidak diajarkan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Nomor 14 terakhir, zikir ada dua. Ada zikir mutlaqah, ada zikir muqayyadah. Nah, zikir ada dua. Ada zikir mutlaqah, ada zikir muqayyadah. Apa itu bedanya? Zikir mutlaqah, mohon maaf.
Zikir muqayyada dulu. Zikir muqayyada muqayyad adalah zikir yang terikat. Apa maksudnya terikat? Waktunya terikat, jumlahnya juga terikat, dibacanya juga terikat. Maksudnya terikat, waktunya ditunjukkan, tidak boleh ini dibaca di sembarangan waktu. Terus kemudian jumlahnya tidak boleh melebihi, tidak boleh, mengikuti petunjuk Rasul. Contohnya Ustadz, langsung ngasih contoh aja supaya jelas. Zikir muqayyadah itu kayak apa? Zikir muqayyad itu adalah zikir yang dibaca setiap selesai sholat fardu. Jelas. Dan jumlahnya juga terikat. Subhanallah 33. Jangan ditambah jadi 40. Jangan. 33. Ya. Terus Alhamdulillah 33 kali. Ya. Allahu Akbar 33 atau 34 kali. Jangan ditambahi jadi 50 kali. Jangan ditambahi. Terus lafadznya juga terikat. Harus mencontoh petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya zikir muqayyad. Semuanya harus terikat. Sedangkan kalau mutlaqah, lah ini yang menarik. Mutlaqah itu zikir yang lafadznya dari Nabi, lafadznya harus dari Nabi, tetapi jumlahnya dan waktunya tidak terikat. Lafadznya terikat, tapi jumlah dan waktunya tidak terikat. Kapanpun, jumlahnya berapapun bebas. Dan jangan dihitungi, harus 1000, harus 2000, semampu kita. Bebas. Ya, bebas. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan zikir-zikir mutlaqah yang mestinya panjenengan jadikan rutin, ya. Rutin dalam sehari-hari itu ada 7. Sehari-hari ya, lagi berkendara, ibu-ibu lagi masak, lagi menunggu anaknya atau putranya pulang sekolah, ya. Perbanyak zikir ini. Ada 7 zikir mutlaqah yang mestinya harus kita perbanyak. Ya, apa saja itu? Nah, ini supaya lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan, yaitu kajian singkat hanya 2 menit. Ustadz kita, Ustadzuna, Ustadz Zainal Abidin, hafizahullah ta'ala. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. Zikirnya apa saja? Tolong ini dicatat dan dihafalkan ya. Baik. Saya anjurkan kepada antum juga, jangan sampai hari-hari antum lepas dari zikir mutlak. Mutlak karena nggak terikat jumlah, tempat, waktu. Kapan saja, di mana saja, berapa saja. Kecuali 2. Memang zikir nggak boleh. 1 ketika hubungan suami istri, ya. Yang kedua ketika di toilet. Suami itu silakan. Nomor 1, hasbunallah wa ni'mal wakil, dibaca oleh 2 khalil. Khalilul Ibrahim alaihissalam. Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika dijemurkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ketika Rasulullah diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir pertama. Ya. Kemudian zikir yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, salawat. Yang ketiga istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang keempat la haula wa la quwwata illa billah. Yang kelima ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah malah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, alidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan. Alidhu itu bahasa Arabnya itu lazimkan terus-menerus mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Lazimkan terus-menerus ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Kemudian yang keberapa? 6, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang ke-7, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil dan fadilah. Baik. Berarti ada berapa totalnya? 7 Bapak Ibu ya. Yang pertama hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan ditambah ni'mal maula. Jangan. Ya.
Ya saja, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dijeburkan ke dalam api. Yang kedua dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika dikepung oleh musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus rutinkan itu. Yang kedua, solawat kepada Nabi. Solawatnya sampai innaka hamidum majid. Itu yang bagus. Yang nomor tiga, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Nomor empat, la haula wala quwata illa billah. Yang nomor lima, ya dzal jalali wal ikram. Terus ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Makanya semua doa-doa itu seringkali ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu penting itu. Terus kemudian yang keenam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Terakhir penutup, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan tuntas seputar zikir 14 poin. Insya Allah nanti materinya kami share dalam bentuk PDF ke takmir masjid Baitul Jannah Central Park. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya sudah melampaui jauh ya. Ini sudah waktu duha Bapak Ibu. Langsung aja kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.